Baiklah, ya teman-teman mahasiswa, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feedbacknya. Baik, selamat sore menjelang maghrib ya. Gimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah ya. Oke, karena waktunya udah masuk, saya janji jam 4 ya, karena jam setengah 4 itu kan kita berbarengan dengan sholat asar ya. Jadi kita tunda, bukan ditunda, maksudnya dimundurkan gitu ya sampai jam 4 ya, karena ya untuk mengakomodir sholat berjamaah ya, karena waktunya ini berbarengan sekali gitu ya dengan sholat asar. Baik, sebelum dimulai teman-teman mahasiswa, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, apakah screen saya sudah terlihat dengan jelas ini teman-teman mahasiswa? Sudah Pak. Oke, terima kasih ya. Baik, terima kasih ya feedbacknya ya. Jadi saya tahu nih, saya masih terhubung nih dengan jaringan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang mana telah menciptakan kita dan memberikan berkah, rahmat serta kucuran nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat Islam dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak dapat kita bandingkan di muka bumi ini. Dan yang tidak kalah penting adalah nikmat dipertemukannya kembali kita di bulan mulia, yaitu bulan Ramadan ini ya, karena tidak semua orang punya kesempatan bertemu kembali dengan bulan Ramadan ya. Jadi kita harus mensyukuri itu gitu ya. Salat dan salam tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pemimpin umat, panglima perang, seorang guru, dan juga seorang kepala keluarga dan sahabat yang baik untuk sahabat-sahabatnya. Jadi merupakan role model yang sejati gitu ya. Dan juga beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan. Dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan daring pada sore hari ini di mata kuliah data mining kelas 6A ya, yang hadir di Zoom atau Google Meet ya, sama mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa, sebelum kita mulai saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa untuk melakukan presensi mandiri ya via Olu. Untuk melakukan presensi mandiri via Olu, sebentar saya cek dulu ya. Ya, presensi ini hanya dibuka pada saat durasi perkuliahan berlangsung. Apabila durasinya sudah selesai, maka Anda nggak bisa absen gitu ya. Oke, sebentar. Ini sudah ada yang absen, sudah ada Adi Prananda, Alif Asyari, Anggita Sarip, Dwi Puspaning Tias, Fahrizal, Faisal Ramadan, Isari. Oke, sorry ya, saya terpental ya. Saya ulang lagi nih. Oke. Nah, oke teman-teman mahasiswa nih, screen saya terlihat gak nih? Terlihatkah? Belum. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Nah, baru ada, Pak. Oh, oke. Terima kasih. Ya, nih yang sudah absen nih ada Setia Ananto, Syafa Azizah, Setiawan, Talsia, Wisnu Prastio, Yunita, Zahra Arifin, Zaini, Zaki Farhan. Ya, itu ya. Sudah 26 Dimas orang. Pamungkas, Pak. Gimana? Telat, Pak. Dimas Pamungkas, Pak. Oh, Dimas Pamungkas ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Di absen secara mandiri via Olu ya. Oke, baik. Itu tadi ya, sudah 26 orang yang absen. Terus juga saya menghimbau, bukan menghimbau ya, saya menginformasikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa materi pertemuan hari ini ya, pertemuan hari ini yaitu sesi keempat ya kita ya, keempat ini sudah bisa diakses nih ya, sudah bisa diakses via Olu ya, dan juga assignment-nya juga. Dan yang berhubungan dengan assignment ya karena assignment-nya nanti Anda diminta mempraktekkan gitu ya dari modul yang disediakan,
Ini terkait modul ini sudah saya sediakan juga nih, modul Rapid Miner. Ya, modul Rapid Miner sudah disediakan, Anda bisa download, silakan ya. Oke, baik. Kita mulai saja. Ini kita pertemuan keempat ya. Oke, pertemuan keempat. Oke. Seperti biasa, ada visi dan misi dari program studi teknik informatika ya, supaya teman-teman tahu nih goals-nya mau dibawa kemana sih gitu, dan prodi teknik informatika ini tujuannya ngapain sih gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kita nih pengen lulusannya nanti tuh punya kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan juga sosial, dan juga selain punya pemahaman di bidang keahliannya yaitu teknik informatika, juga ini bisa punya kecerdasan spiritual yaitu yang terintegrasi dengan nilai-nilai AIK, dan juga pengen sekali lulusannya ini punya karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat ya, masyarakat berkemajuan khususnya. Dan sistem penilaian atau komponen penilaian ya, seperti biasa ini selalu ada setiap slide gitu ya, dengan komponen penilaian yang sama, karena seperti di pertemuan awal sudah saya sampaikan bahwa dosen itu tidak memberikan nilai ya gitu ya. Jadi basicnya dosen itu tidak memberikan nilai, tapi dosen itu hanya menuliskan saja dari manual ke sistem, yaitu sistem akademik. Jadi, dan berdasarkan data-data gitu ya. Data-datanya didapatkan dari mana? Ya dari komponen penilaian ini. Ada keaktifan yang besarnya adalah 10%, itu didapat dari absensi atau presensi kehadiran. Terus ada dari tugas-tugas ya atau project gitu ya. Nah, itu punya bobot 25%, sama seperti UTS gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nggak ngerjain tugas-tugas gitu ya, atau nggak pernah absen, ya jadi kita mau menuliskan nilainya nih untuk komponen penilaian yang ini gimana nih, datanya saya nggak dapet gitu ya. Jadi ayo kasih ke kita gitu ya, ke saya lah khususnya gitu ya datanya, supaya saya bisa menuliskan itu ke sistem gitu ya. Jadi kalau nggak ada datanya ya nggak bisa saya tuliskan. Kenapa saya bilang begitu? Karena sampai dengan pertemuan keempat ini masih ada beberapa mahasiswa yang belum mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Nah itu ya, kalau saya ngomong beberapa berarti artinya lebih dari satu ya. Oke ya, sebenarnya saya nggak rugi ya, tapi nantinya ya jangan sampai begitu nanti saya share nilai ya berkomponen-komponen begitu ya, Anda bingung, wah kok saya nggak kerja tugas ya Pak. Nah, jangan tanya saya, tanya diri Anda sendiri gitu. Kecuali ada beberapa nilai yang miss sama saya, misalnya Anda udah ngerjain tugas tapi belum saya hitung. Nah, itu Anda boleh mendiskusikannya dengan saya gitu ya. Nanti oh iya oke, yang penting ada buktinya aja, nanti saya akan input gitu ya. Karena memang Anda mengerjakan. Oke, itu ya intermezzo ya di sore hari ini menjelang berbuka ya. Jadi sebenarnya ini nungguin berbuka ya gitu. Oke, baik. Ya, semoga ini ada waktu juga buat teman-teman mahasiswa untuk nyari bukaan ya, takjil gitu ya, mencari sesuatu untuk berbuka ya. Semoga ada waktunya. Oke, yang akan kita bahas hari ini ya, topik diskusinya ada dua nih, ada dua. Ada terkait tentang data quality ya, kualitas data, dan juga tentang tools dari data mining yang akan kita gunakan selama 1 semester ini gitu ya. Karena setelah pertemuan ini atau setelah ini ya tugasnya akan lebih banyak bersentuhan dengan tools ini ya. Nah, yang menjadi indikator kompetensi di dalam pertemuan hari ini adalah mahasiswa memahami tentang kualitas data ya, kualitas data di secara umum gitu ya. Terus juga tools yang akan digunakan yaitu Rapid Miner Studio ya. Terus juga nanti akan diperkenalkan tentang yang namanya istilah yang namanya supervised learning dan unsupervised learning ya. Jadi itu adalah kebalikannya tuh. Ada supervised dan unsupervised learning. Tapi keduanya tuh saling melengkapi sebenarnya sih ya. Oke, baik. Ini adalah ayat untuk muhasabah hari ini ya. Jadi dengan kita dipertemuan kembali di bulan Ramadan ini ya, maka sungguhnya tuh kita jangan dianggap puasa ini memberatkan gitu ya. Jangan dianggap memberatkan, malah justru
dengan teman-teman berpuasa, itu Allah menyediakan satu surga khusus, pintu surga khusus yang akan dimasuki untuk orang-orang yang rajin berpuasa di bulan Ramadan, gitu ya. Jadi luar biasa tuh. Kalau teman-teman nggak bisa nih bangun malam misalnya untuk melakukan tahajud, atau sholatnya masih banyak yang bolong-bolong. Nah, dengan teman-teman rajin berpuasa, disiplin ya, tapi ini tidak hanya sekedar nahan lapar dan haus saja. Nah, itu teman-teman bisa masuk tuh dari pintu surga yang itu, gitu ya. Jadi luar biasa sekali. Apalagi di bulan Ramadan nih, semua kegiatan kebaikan itu dilipat gandakan. Wah, luar biasa gitu ya. Jadi saya nggak mau ketinggalan juga. Saya ingin melakukan kebaikan, yaitu menyampaikan ayat kepada teman-teman ya, sesuai yang saya mampu gitu ya. Oke, jadi kita nggak ada yang bisa kita dustakan ya, nikmat-nikmat Allah gitu ya. Bahkan di setiap pertemuan saya selalu sampaikan bahwa nikmat Allah itu banyak sekali yang telah dicurahkan ya di setiap pertemuan pekan kita gitu. Oke, baik. Kembali ke laptop. Kita ngomongin tentang data quality ya, atau kualitas dari data ya. Perlu diketahui konsep dari data mining ini, teman-teman mahasiswa ya, seperti yang ada di gambar ini gitu ya. Jadi kalau konsepnya nih yang atas ini ya, ada dari bukit emas ya, sebelum itu menjadi sebuah emas ya, itu harus ditambang dulu dari bukit ya. Bukit yang memang mengandung emas, kalau nggak mengandung emas ya nggak ada juga gitu ya. Nah, dari bukit yang mengandung emas, setelah itu kita melakukan penambangan ya. Penambangan ini macam-macam prosesnya gitu ya, sebelum sampai sebuah emas. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah searching di YouTube gitu ya, atau di kanal video lainnya gitu ya, berbagi video lainnya terkait bagaimana menambang emas gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat gitu, menambang emas secara manual, habis ditambang batu-batu besar tuh ya. Nah, itu dihancurin gitu, terus di apa istilahnya ya, difilter ya, pakai saringan gitu ya, ayak-ayakan gitu. Nah, sehingga tuh yang terus didorong pakai air gitu ya, sehingga yang tanah ya, yang tanah itu terurai gitu ya, terurai dibawa dengan air, sehingga yang tersisa tuh nanti hanya emas-emas gitu ya, dalam bentuk biji-biji. Setelah itu dikumpulkan, dilebur ya pakai panas yang tinggi, baru bisa dibentuk-bentuk jadi gelang, cincin, anting ya, dan lain sebagainya. Itu baru berharga kalau udah jadi emas. Apalagi emasnya ini jadi perhiasan atau jewelry ya, itu luar biasa sekali. Harganya semakin naik. Tip. Nah, kalau di proses data mining ya, itu dari himpunan data ya. Himpunan data selama ini kita punya himpunan data tuh nggak bernilai gitu ya. Struk-struk yang kita dapat dari setiap kita belanja di Alfamart atau Indomaret, nggak boleh nyebut merek ya, sorry, dari minimarket. Nah ya, struk-struk belanja yang kita dapatkan dari minimarket itu merupakan himpunan data. KHS yang kita dapat ya, apalagi ya, kalau transkrip yang kita dapat ya, macam-macam gitu. Absensi kita gitu ya, itu belum begitu menjadi sebuah pengetahuan atau knowledge. Makanya dilakukanlah sebuah metode ya, metode data mining. Nah, metode data mining ini ada 5 gitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan ya. Ada 5. Setelah dilakukan metode, muncul rule, pola-pola, aturan, kebiasaan ya, dan lain sebagainya. Rumus bisa berupa rumus. Setelah itu bisa menjadi sebuah pengetahuan atau knowledge. Nah, lebih advance-nya lagi menjadi sebuah keputusan untuk mengambil sebuah kebijakan. Nah, itu nanti hubungannya dengan mata kuliah SPK sebenarnya ya. Oke. Nah, ini ya proses data mining seperti itu ya, dari merupakan himpunan data, nah terus diolah menjadi dengan 5 metode ini ya, tergantung kebutuhan kita mau gunakan untuk estimasi kah ya, atau kita mau gunakan untuk sebuah prediksi kah, atau sebuah klasifikasi, clustering atau association kah gitu ya. Terus menjadi sebuah pengetahuan, bisa berupa gambar, decision tree, atau sebuah model, atau rule gitu ya, dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga terus kita bisa melakukan sebuah evaluation ya, sebuah evaluasi untuk menguji seberapa persen tingkat akurasi dari model yang kita hasilkan. Nah, metodenya ini macam-macam gitu ya. Kalau misalnya menggunakan estimasi atau prediction, bisa menggunakan AUC atau area under curve gitu ya, atau juga bisa menggunakan RSMA, leaf ratio ya, kalau untuk asosiasi dan lain sebagainya. Nanti akan dipelajari di spesifik pertemuannya.
Oke, itu penjelasannya saja ya. Nah, ini adalah contoh himpunan data. Jadi kalau misalnya kita analogikan ya himpunan data ini merupakan ya belum menjadi terlalu bernilai, belum ada value-nya. Ya kalau ada juga yang bilang ini sudah bernilai kok Pak, oke, tapi masih sedikit nilainya. Nah, kalau di data mining, jadi nanti jangan bingung, ada yang disebut namanya atribut, ada yang disebut feature, ada juga disebutnya selection, atau juga label, kelas, target. Nah, ini kita harus tahu nih, apa tuh sebutannya ya. Yang pasti, kalau itu disebut label, kelas, atau target itu adalah yang di sini. Ya, keterangan, kalau di tabel itu keterangan. Ya, jadi misalnya dari ada deretan informasi seperti ini, nah keterangannya dia apa gagal. Nah, itu adalah label. Ya, itu adalah labelnya atau itu adalah targetnya. Nah, kalau yang header ini, headernya saja, ini disebutnya di data mining itu atribut, feature atau selection, ya. Salah satu saja boleh ngomongnya. Gitu ya. Nah, ini merefresh juga pemahaman kita pada saat kita belajar basis data ya, karena mempelajari data mining ini kita harus paham dulu database gitu ya, basis datanya, karena ini hubungannya dengan himpunan-himpunan data nih ya. Ya tentunya memang apakah harus database Pak? Database yang MySQL atau ini enggak juga. Karena nanti data-data yang akan kita gunakan di data mining ini enggak mesti dari SQL atau SQL Server atau dari Oracle ya, enggak. Bisa juga itu berupa data dari Excel atau dari CSV yang formatnya CSV boleh, atau data-data Twitter ya, data-data yang teks yang ada di sosial media Facebook, Twitter, Instagram boleh, bisa gitu ya. Oke, nah kalau dulu kita belajar database ya atau sistem basis data ya, kalau yang sebaris seperti ini ya, satu row ini biasa disebut record ya. Kita teman-teman masih ingat yang sebaris ya, sebaris gitu ya. Ini sampai akhir gitu ya, semua yang ada di sini sebaris itu adalah record. Nah, kalau di data mining ya, kalau di data mining ini adalah bisa saja dibilang objek, bisa saja dibilang sampel ya, atau bisa dibilang data. Gitu ya. Jadi jangan nanti di beberapa slide saya ada yang bilangnya tuple, ada yang bilangnya objek gitu ya, ada yang bilangnya record, boleh gitu ya. Dan itu juga, dia itu juga gitu ya. Nah, kalau yang di atasnya ya, yang di atasnya ya, ini dibilangnya adalah atributnya. Atribut atau feature. Nah, kalau misalnya itu berkembang lagi, kalau misalnya teman-teman nanti mainin big data atau di machine learning saya lupa ada nggak ya? Yang pasti itu di big data gitu ya, atau di ya yang berhubungan dengan big data lah gitu ya, business intelligence ya, apalagi ya, ya macam-macam lah gitu ya. Nah itu lebih disebut dengan dimensi ya, karena di dalam big data datanya itu berbentuk dimensi gitu ya. Jadi nanti diperkenalkan tuh ada data 3 dimensi kayak gitu-gitulah ya. Oke. Jadi atribut, feature atau dimension ya itu juga gitu ya. Nah, yang tadi contohnya kalau yang ini ya, misalnya deretan data seperti ini terus ada keterangannya, dia gagal. Terus di deretan data yang ini ada keterangannya dia lulus. Nah, ini dinamakan kelas, label atau target ya. Yang ini saja nih namanya kelas, label atau target nih yang di sini. Ya, yang lain-lainnya ini ya, yang lain-lainnya ini ya, ini adalah atribut atau feature atau dimension gitu ya. Ini ya. Kalau di database atau basis data tuh disebutnya field gitu ya, field ya, atau column. Ya, column. Nah, di data mining ya, secara umum hanya ada 2 secara umum saja ya. Tapi nanti tentunya beda kalau kita menggunakan tools ya, di tools tuh beda-beda gitu ya. Tapi kalau secara umum di data mining itu hanya ada 2 jenis tipe data ya. Kalau di basis data tuh ada tipe data apa aja tuh kalau di basis data tuh teman-teman mahasiswa? Kalau di basis data gimana? Teman-teman mahasiswa di basis data ada tipe data apa aja tuh? String, Pak. Ayo, jangan malu.
Di basis data ada tipe-tipe data apa aja? String, Pak, string. String, oke. Selain string apa lagi? Integer. Integer. Bedanya string sama integer apa? Kalau integer dikhususkan buat angka gitu, Pak. Kalau Ya. string lebih umum. Umum seperti apa nih? Kurang spesifik saya nih. Bisa alfabet dan angka juga. Oke. Ya, saya paham maksudnya ya. Ya. Jadi benar, ada string, ada integer, selain itu ada karakter, ada float, ada real, ya, double, apalagi itu ya, banyak ya. Objek, Pak. Banyak ya. Ada juga yang tipenya date ya dan lain sebagainya ya. Nah, kalau di data mining, teman-teman, hanya dua yang umum ya. Yang secara garis besar itu hanya ada dua tipe data, yaitu data nominal dan data numerik. Nah, bedanya data nominal sama numerik, data numerik itu adalah data, semua data ya, mau itu ya integer, real, double, float gitu ya. Artinya dia semua data yang bisa dilakukan kalkulasi. Ya. Perhitungan. Kalkulasinya itu boleh penambahan, pengurangan, pembagian, penjumlahan atau apapun itu. Artinya itu boleh bisa dilakukan kalkulasi data tersebut. Nah, sedangkan kebalikannya nominal, data nominal itu adalah semua data ya, semua jenis data yang tidak bisa dilakukan kalkulasi atau proses perhitungan ya, kebalikan dari yang numerik tadi ya, seperti misalnya string, karakter ya dan lain-lain. Oke ya, jadi itu tipe data secara umum di data mining hanya terdiri atas dua, nominal dan numerik. Nah, tentunya ini akan berubah nih ketika teman-teman menggunakan tools ya, tools data mining, karena disesuaikan dengan toolsnya. Sama di tools untuk business intelligence gitu ya, seperti Tableau gitu, ada lebih advance lagi tipe datanya, ada data longitude atau latitude ya, lenglot gitu ya. Jadi ada data seperti geospasial gitu ya. Jadi kita bisa menentukan titik-titik gitu ya, titik longitude sama latitude-nya gitu ya. Karena nanti mau membentuk peta gitu ya dan lain sebagainya ya. Oke, ini penjelasannya aja ya, penjelasannya gitu ya, penjelasannya. Jadi yang paling penting ya, sebenarnya semuanya ini adalah sama ya. Semuanya ini adalah sama atribut, cuma bedanya kalau yang dinamakan kelas, label atau target itu adalah atribut keputusan. Jadi kalau di tabel tuh keterangannya gitu ya, atribut keputusannya. Jadi sebenarnya deretan baris ini, nah ini ya, ini menandakan dia itu apa gitu ya. Nah ini gitu ya, menandakan apa gitu ya. Oke, jadi bedanya itu saja ya, perlu diingat gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ngambil topik penelitian atau skripsi tentang topiknya data mining atau machine learning atau business intelligence atau apa gitu ya, DSS gitu ya. Nah, itu nanti suka nih muncul pertanyaan seperti ini nih. Yang dimaksud atribut apa gitu. Jadi sebelum ke pertanyaan yang advance, pertanyaan basic-basic dulu aja nih ditanya gitu ya. Kelas apa? Bedanya kelas sama label apa? Bedanya kelas, label sama target apa? Nah, kalau kita nggak memahami itu, kita bingung sendiri, liar sendiri gitu ya. Karena semua skripsi itu dimulai dari pertanyaan yang basic-basic gitu ya. Jadi kelas, label, target ya sama gitu. Nah, apa tuh kesamaannya ya? Karena semuanya itu benar-benar atribut tapi dia sebagai atribut keputusan gitu aja. Oke, ini penjelasan perbedaan antara numerik dan nominal ya. Oke, ini ya yang tadi ya. Jadi data numerik sama nominal. Nah, tadi itu adalah himpunan data ya, himpunan data nih. Yang ini ya, himpunan data, karena kan saya mau menjelaskan sebenarnya berurut nih. Apa itu himpunan data, apa itu metode data mining, terus pengetahuannya dan evaluasinya. Tadi kita masuk ke di sini, himpunan data, memperkenalkan himpunan data, merefresh teman-teman terkait pemahaman tentang data. Setelah itu masuk ke metode. Nah, ini lebih ke data mining nih. Metode di dalam data mining itu ada 5. Ya, ada 5. Ada estimation atau estimasi, ada prediction atau forecasting, tapi orang-orang lebih sering nyebutnya prediction sih gitu ya. Lebih sering menyebut prediksi daripada peramalan gitu ya. Jadi yang kemarin di MotoGP itu termasuk ini ya data mining ya. Peramalan enggak sih. Oke, baik. Terus ada juga classification, klasifikasi, ada clustering dan terakhir ada association.
Nah, penjelasan terkait apa itu estimasi, prediction, classification, clustering, association, ini kita bahas di pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi ada pertemuan khusus yang memang membahas tentang estimasi, ada pertemuan khusus yang membahas tentang prediction gitu ya, dan lain sebagainya. Ya. Di pertemuan kali ini ya, saya hanya mengantarkan saja karena ini hubungannya dengan data quality gitu ya. Oke. Ya. Jadi nanti kita akan ada pertemuan khusus lah terkait yang estimasi khusus gitu ya, prediction khusus dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam estimasi ada pendekatannya sendiri. Ada pendekatan linear regression, pendekatan neural network, SVM atau support vector machine, deep learning dan lain-lain sebagainya. Tentunya estimasi ini mirip dengan prediction ya, berdasarkan nama saja ya, estimasi itu dengan prediksi mirip. Ya, estimasi dengan prediksi mirip ya. Mirip nggak sih estimasi dengan prediksi? Mirip ya. Gitu ya. Jadi sama, pendekatannya juga mirip gitu ya, pendekatan juga mirip. Nah, di klasifikasi atau classification ya, melakukan pendekatannya dengan decision tree ya, atau Naive Bayes ya. Makanya Naive Bayes itu sering kalau teman-teman baca jurnal itu Naive Bayes classification gitu ya. Jadi namanya panjang, sebenarnya namanya dia hanya Naive Bayes saja gitu ya. Nah, terus ada KNN atau K-nearest neighbor gitu ya. Ada LDA, linear discriminant analysis, ada logistic regression dan lain-lain. Di clustering ada K-means, K-medoids ya, mirip-mirip nih mean sama medoids ya. Jadi sebenarnya seperti statistik lah gitu ya, mean, median gitu ya. Terus ada SOM, self-organizing map, ada fuzzy ya. Di asosiasi atau association ada epigrowth, frequently pattern growth ya, terkenal banget tuh. Terus ada algoritma a priori, ada COC atau coefficient of correlation, ada chi-square gitu ya. Nah, tentunya di mata kuliah ini saya nggak akan bahas semuanya. Artinya gini, tetap saya bahas estimasi ya, semuanya ini ya, 5 metode ini, tapi di metode estimasi mungkin ya, saya hanya bahas 1 atau 2 gitu ya, karena waktunya nggak cukup gitu ya, kita punya waktu nggak cukup. Jadi mungkin saya hanya membahas yang memang lebih mudah atau dia sering digunakan gitu aja ya. Misalnya saya di estimasi ini saya akan hanya membahas linear regression gitu ya, terus di classification-nya saya membahas decision tree sama Naive Bayes gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Association juga saya membahas epigrowth, a priori ya, terus ada MBA nanti market basket association gitu ya. Nah, untuk yang lain-lainnya kalau teman-teman memang interest dengan bidang data mining ini, teman-teman bisa cari dari sumber-sumber pembahasan yang lain gitu ya. Jadi jangan terpaku dengan yang saya bahas saja. Itu boleh dari sumber-sumber referensi yang lain. Oke, nah tadi ada himpunan data, terus ada metodenya, terus ada pengetahuannya, atau ini sudah menjadi pengetahuan atau pola. Nah, dikatakan menjadi knowledge atau pengetahuan ketika itu ada polanya, ada patternnya, atau dia menjadi model. Model ini tidak harus seperti decision tree, gini ya. Bisa juga dia grafik, atau bisa juga dia rumus, formula atau rumus, bisa. Atau dia bisa menjadi keterhubungan, tingkat keterhubungannya atau tingkat korelasinya, ya. Atau bisa dia menjadi rule, aturannya. Jika IP semesternya 3, IPK harusnya ya, atau IPS deh ya, IPS. Setiap IP semesternya selama 3 semester itu 2,8 ya, selama 3 semester itu bisa lulus tepat waktu. Nah, itu salah satu aturan misalnya. Ya, atau bisa juga dalam bentuk cluster seperti ini ya. Nah, ini salah satu knowledge di dalam data mining ya. Jadi tidak hanya berupa pola atau pattern, bisa berupa model ya seperti decision tree atau grafik-grafik, atau bisa juga dia rumus atau aturan-aturan ya. Jadi jangan terpaku nanti begitu membuat sebuah data mining, modelnya tuh kita bikinnya jadi decision tree, tapi teman kita kok nggak bikin sampai decision tree. Oh, ternyata dia hanya sampai melihat rules-nya saja, aturannya aja gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Itu udah termasuk data mining gitu ya.
Aduh, capek juga ya dari pagi nih. Sorry ya. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi apa ya tadi saya mau bahas? Oke, itu aja ya. Baik. Nah, terus berikutnya adalah evaluasi evaluasi ini pada data mining biasanya orang atau yang melakukan data mining ini dia melihat tingkat akurasinya seberapa persen, biasanya dari persen ya, tingkat akurasi dari model yang dia ciptakan itu, gitu ya, atau errornya seberapa besar error yang dihasilkan, ya. Nah, evaluasi ini berbeda-beda. Kalau misalnya ya, teman-teman melakukan sebuah estimasi atau prediction ya, karena ini mirip-mirip nih, estimasi sama prediction, ya. Maka evaluasinya itu bisa menggunakan RMSE atau kepanjangan dari root mean square error, gitu ya, atau MSE mean square error, ya, atau MAPE dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman melakukan classification ya seperti net Bayes ya dan lain-lain, K-means ya. Nah, teman-teman bisa melakukan evaluasinya. Kalau itu akurasi ya sama sih, biasanya akurasi yang dicari kalau classification ya. Nah, itu bisa menggunakan confusion metric ya, atau AUC, menggunakan AUC atau area under curve gitu bisa ya. Nah, kalau misalnya melakukan clustering bisa melakukan evaluasinya secara internal menggunakan Davis Baldwin Index atau DUN Index ya, atau bisa juga secara eksternal menggunakan F-measure ya, atau confusion matrix juga bisa ya. Nah, kalau misalnya teman-teman melakukan sebuah association ya pada data mining untuk mengevaluasinya menggunakan leaf ratio atau precision and recall gitu ya. Bisa. Jadi kalau di dalam tahapan SDLC ya, SDLC. Nah, sebelumnya saya refresh dulu nih. SDLC itu apa sih? Ada yang bisa bantu saya SDLC? SDLC, ada yang bisa bantu saya? SDLC apa sih? Gitu. Mana? Software development. Apa Dimas? Software development life cycle. Kurang tepat sih, bukan server, sistem. Ya, sistem ya. Sistem development life cycle ya. Oke. Apa tuh? Ada lagi nggak yang bisa bantu saya? SDLC itu biasanya tahapannya apa aja tuh? Yang secara simpel, secara sederhana, tahapannya apa aja tuh? SDLC. Wah, ini pertanyaan basic nih. Jangan sampai Pak Sidang nggak bisa jawab nih. Waduh, luar biasa nih. SDLC, tahapan SDLC. Teknik pengembangan sistem, TPS. Ayo. Ada ini Pak, analisis, desain. Oke, terus analisis desain, terus implementasi, terus apa lagi? Testing ya. Nah, sama. Benar ya. Data mining juga begitu. Jadi kalau misalnya bikin skripsi ya, bikin penelitian tentang data mining skripsi ya, sama kita mengadopsi SDLC ya. Ada analisis, ada pengumpulan data ya. Nah, ini ada himpunan datanya. Nah, ini di step nih di awal, himpunan datanya ya. Nah, tentunya himpunan data ini kita nggak sembarang langsung brek gitu masukin ke data mining, nggak, harus melalui data preprocessing. Nah, data preprocessing ini ada tahapan-tahapannya ya, bisa cleansing, bisa integration, reduction, transformation. Nah, kalau di analisis sentimen tuh tahapannya macam-macam, ada data cleansing, stemming ya, case folding gitu ya. Jadi macam-macam tergantung kebutuhannya. Nah, habis itu ada tahapan desain. Kita mendesain. Nah, kalau di data mining ini kita membuat metodenya. Kita mau pakai apa? Jadi metode pada data mining itu termasuk ke dalam tahapan desain. Ya, kita menggunakan estimation misalnya. Nah, estimation ini ada tahapan-tahapannya di dalam estimation. Tergantung kita melakukan pendekatan apa. Ya, misalnya kita melakukan pendekatan linear regression. Nah, tahapannya apa aja tuh di dalam linear regression gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam tahapan desain. Terus setelah itu implementation, diimplementasikan sistemnya. Nah, ini masuk ke jadi sebuah pola atau model ya, atau apa lagi tuh tadi ya, rules gitu ya. Nah, itu sudah termasuk ke dalam tahapan implementation. Nah, yang terakhir adalah evaluation. Nah, ini di evaluation juga ada data mining. Jadi kalau di data mining proses evaluation-nya tidak sama dengan sistem. Kalau di sistem proses evaluation-nya kita menggunakan apa tuh biasanya tuh?
di sistem? Proses evaluasinya? Ada yang bisa bantu saya di sistem? Kita menggunakan apa tuh untuk mengevaluasi sistem itu? Black box bukan Pak? Oke, benar ya. Salah satunya. Salah satunya pendekatan black box testing atau satu lagi? Temennya Ada black box? White box. White box ya. Sebenarnya ada 3 sih ya, nggak cuma 2. Ada satu lagi gray box. Gray box ini adalah perpaduan antara white box dengan black box gitu ya. Jadi jangan lupa tuh yang seperti itu tuh pertanyaan basic ya, evaluasi kalau di sistem black box sama white box. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bikin data mining tapi dievaluasinya pakai black box, nah itu salah gitu ya. Salah karena di data mining evaluasinya tidak seperti itu gitu ya. Atau kebalikannya, ada yang membuat sistem tapi evaluasinya pakai AUC atau F-measure, area under curve atau F-measure atau confusion metric. Nah, itu aneh lagi, lebih aneh lagi gitu ya. Jadi kita harus paham dulu nih pemahaman kita nih ya. Oke ya. Jadi saya merefresh aja nih sebenarnya. Oke, sorry. Oke, itu tadi pengetahuan evaluasi ya, ini tinggal dibaca aja ya. Kenapa kita menggunakan akurasi ya dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah supervised learning dan unsupervised learning. Waduh, waktunya cukup ya. Oke, saya secara cepat saja nih. Supervised learning ya. Jadi kalau secara bahasa ya, di bahasa Indonesia supervised learning ini adalah pembelajaran yang ada supervisornya ya, lucu sekali ya. Nah, artinya supervisornya ini dia punya label. Jadi ada himpunan data ya, dia ada labelnya. Ya. Udah paham ya saya ngomong label gitu ya. Jadi jangan bingung. Ternyata abis saya ngomong label, supervised learning adalah data ya, data yang ada kelasnya. Loh, perasaan tadi Bapak ngomong supervised learning data yang ada labelnya, kok sekarang ngomonginnya data yang ada kelasnya gitu ya. Nah, bingung lagi. Habis itu saya ngomongin lagi supervised learning adalah data yang ada targetnya. Nah, bingung lagi gitu ya. Balik-balik ke slide awal lagi tadi gitu ya. Kesamaan sebutannya ya dan lain sebagainya ya, istilahnya ya. Oke. Nah, contohnya gini supervised learning. Jadi ini gambaran konsepnya ya. Jadi saya senang nih kasih konsep begini ya. Misal sebelum dilakukan metode pengenalan gitu ya, metode pengenalan kita kasih knowledge-nya dulu, pengetahuannya dulu ke sebuah mesin ya. Misalnya nih ngomongin machine learning ya. Jadi kita kasih tahu pengetahuannya dulu. Jadi ada himpunan data ya. Terus kalau seperti ini maka dia termasuk kucing gitu ya. Kalau ada data ini ya warnanya putih, warnanya hitam, kakinya 4 gitu ya. Ada buntutnya maka dia kucing ya, gitu ya. Nah, sehingga mesin mengenali nih. Gitu ya. Nah, ketika misalnya ada data ya, seseorang memasukkan data ya, dia pengen tahu yang dimaksud kucing itu yang mana aja dari data yang dia kasih. Nah, mesin akan membandingkan dengan pengetahuan yang sudah di entry oleh si programmer, oleh si developer lah gitu ya, yang melakukan data mining lah gitu ya, atau yang melakukan machine learning. Nah, dia akan membandingkan yang menurut dia berdasarkan pengetahuan yang dia punya kucing itu yang mana. Nah, sedangkan yang menurut dia berdasarkan pengetahuan yang dia punya itu yang bukan kucing itu, yang tidak termasuk yang berdasarkan pengetahuan yang dia punya itu, maka dia akan kategorikan itu termasuk bukan kucing ya, termasuk kategori yang bukan kucing gitu ya. Jadi makanya kalau di data mining itu lebih sering orang mengukur sebagai evaluasi adalah tingkat akurasi gitu ya, karena ini bisa saja terjadi kesalahan, yang dimaksud bukan kucing ternyata masih ada kucing di sini ya, karena mesin gitu ya. Jadi makanya itu tingkat akurasinya seberapa besar gitu ya, atau tingkat error. Makanya yang paling terkenal itu untuk evaluasi kalau nggak akurasi ya error gitu ya, seberapa banyak errornya gitu ya, kalau besarnya seberapa besar errornya, persentase error gitu ya. Oke, nah kalau di klasifikasi juga begitu ya. Jadi kalau misalnya yang dia anggap kucing maka dia akan pisahkan ke area sebelah kiri atas. Kalau misalnya dia anggap ini bukan kucing maka dia akan pindahkan ini ke area yang
di kanan bawah ya. Kalau itu klasifikasi. Kalau dia regression ya, regression karena regression itu adalah linear regression itu biasanya ada garisnya gitu ya, ditarik gitu. Nah, kalau dia yang memang benar-benar di tengah garisnya gitu ya, maka dia benar-benar sesuai nih dengan pengetahuan yang si mesin punya gitu ya, berarti kucing gitu ya. Nah, kalau misalnya dia agak ke kanan tapi masih nyentuh garis ya masih dianggap kucing oleh si mesin. Tapi kalau dia udah di luar ya itu udah nggak dianggap kucing gitu. Mau di luar kanan bawah, atas atau kanan bawah itu udah pasti bukan kucing gitu ya. Jadi cara bacanya tuh seperti itu. Ya nanti akan dijelaskan lagi lah lebih lanjut ya. Oke, ini penjelasannya saja ya. Oke, ini algoritma yang digunakan pada supervised learning ya. Terus ini contohnya. Nah, unsupervised learning. Unsupervised learning adalah kebalikan daripada supervised learning. Kenapa ada unsupervised learning? Karena dalam kenyataannya ya di dunia. Lalu saya ngecas dulu nih, bentar. Oke. Karena dalam kenyataannya di dunia ya, tidak semua data itu punya target. Nah, tidak semua data itu punya kelas, tidak semua data itu punya label. Ya. Jangan bingung ya, kelas, label, target, jangan bingung gitu ya. Oke, ya. Karena banyak data yang nggak punya labelnya, banyak data yang nggak punya targetnya. Contoh data yang nggak punya label, apa tuh? Di dunia nyata, data yang nggak ada labelnya, apa tuh? Kira-kira teman-teman mahasiswa? Ayo, berusaha aja, berusaha. Jangan nggak ada usahanya. Ayo jawab aja, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Bebas. Apa tuh? Di dunia nyata, saya yakin teman-teman sering berinteraksi dengan data-data seperti itu. Nggak ada labelnya. Apa tuh? Data apa? Data apa, Dimas? Putus-putus, Dimas? Apa saya yang putus-putus ya? Halo? Saya putus-putus ya? Cek. Wah iya saya. Enggak, Pak. Oh enggak ya? Enggak, Oh Pak. saya enggak ya? Saya kira saya. Ayo data apa? Ini ya, ada saya yang Pak yang putus. Oke, Dimas ya. Dimas mau jawab nih sebenarnya tuh ya. Ya, banyak sih data yang nggak ada labelnya. Contoh data tweet. Apakah dia ada labelnya? Ada Twitter banyak gitu ya. Terus dia termasuk mana tuh? Nggak ada kan? Nggak ada labelnya kan? Atau data biasanya yang paling banyak data yang kita temui yang nggak ada labelnya tuh data berupa data suara, ya data audio, data video, data gambar. Itu paling banyak nggak ada labelnya. Data postingan, ya postingan teks gitu ya, juga nggak ada labelnya, gitu ya. Nah, makanya muncullah teknik unsupervised learning, gitu ya. Jadi kebalikan dari supervised learning, karena data-data ini nggak ada labelnya atau nggak ada targetnya. Nah, biasanya untuk mengolah data-data unsupervised learning dibutuhkanlah yang namanya clustering. Jadi menggunakan teknik clustering, gitu ya, atau pengelompokan, waduh, pengelompokan, gitu ya. Udah sore ya, liar nih ngomongnya ya. Itu. Contohnya seperti ini ya. Ya ini contoh ya. Jadi bisa saja tanpa diberikan pengetahuan nih si mesin, atau si mesin ini nggak punya pengetahuan terkait hal ini, maka begitu dihadapkan dengan data, ya si mesin itu hanya mengklasteringkan, mengelompokkannya berdasarkan kemiripan saja, ya. Nah tergantung nanti kemiripannya berdasarkan apa ya, karena kebetulan semua yang dimasukkan ini adalah berkaki 4, tentunya kita nggak bisa mengelompokkannya dengan kaki 4, maka semuanya jadi satu klaster nantinya, gitu ya. Nah, kita mengelompokkannya secara apa lagi? Secara ukuran mungkin ya, anjing sama kucing beda, nah, gitu ya. Atau secara suara. Nah, suara beda tuh ya, antara anjing dengan kucing suara beda, gitu ya. Dan lain sebagainya banyak ya. Nah, biasanya di unsupervised learning ya tadi selain clustering ada lagi anomali atau keanehan ya. Jadi bisa saja ini ternyata ada anjing yang masuk di grup ini. Nah, itu salah satu yang dianggap sebagai anomali gitu ya. Anomali detection.
Oke, ya. Oke, itu penjelasannya aja. Nah, ini ya algoritma yang digunakan di unsupervised learning, ada clustering, anomaly detection, ada juga training model, ada juga association discovery atau penemuan keterhubungan yang baru. Oke, itu tadi pengantar terkait data quality, unsupervised dan supervised learning ya, temennya. Nah, sekarang kita masuk ke RapidMiner Studio ya. Tools ya. Tools yang digunakan di data mining. Tentunya toolsnya ini teman-teman tidak terbatas ke RapidMiner saja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat Magic Quadrant for Data Science Platform ya, yang berdasarkan survei dari Gartner ya, perlu diketahui teman-teman, Gartner ini adalah lembaga survei yang terkemuka di dunia gitu ya. Dan dia surveinya tuh bukan survei-survei istilahnya pesanan dari siapa gitu ya. Kayak survei-survei pemilu gitu, enggak. Dia benar-benar independen. Ya, Gartner ini benar-benar nggak bisa dia di istilahnya apa ya, dikasih amplop-amplopan gitu ya, atau bisa kali ya mungkin ya. Saya nggak tahu ya. Oke, nah di tahun 2017 ya banyak nih, jadi toolsnya data science khususnya data mining ini banyak ya, karena data science itu jangan dianggap hanya data mining saja ya, ada machine learning juga termasuk data science, DSS juga data science ya, business intelligence atau BI data science ya, banyak gitu ya. Jadi nah khusus yang data mining ya, platformnya ya terkait data science ini. Nah, ini ada WK, ada SAP ya, ada RapidMiner, IBM, SAS, banyak. Microsoft juga punya gitu ya. Nah, tapi dan dia dibagi menjadi Magic Quadrant ya. Magic Quadrant itu dibagi, kalau kuadran itu berarti ada 4 ya. Dibagi 4, ada yang memang dia leaders ya. Ada yang dia sebagai challengers ya, penantang baru gitu ya, penantang baru. Ada yang dia sebagai niche player ya, atau pemain yang aman, artinya ya dia begitu-begitu aja nggak berkembang gitu ya. Main aman gitu ya, main aman, niche player. Jadi kalau misalnya ada yang main aman ya dia niche player kategorinya. Jadi jangan main aman saya bilang. Ya, oke. Terus ada juga yang visioner. Wah, dia anti mainstream banget gitu ya, visioner. Nah, kenapa pemilihan RapidMiner? Karena dia termasuk yang leader. Ya, termasuk yang leader menurut saya. Dan kenapa juga di tahun 2018 RapidMiner ini masih termasuk yang leader. Ya, sebenarnya ada SAS ini ya pengembangan dari SAP sebenarnya ya. Tapi SAP itu nggak ada yang gratis, berbayar, kecuali dia lagi pengen. Kecuali dia lagi pengen, kenapa? Kayak waktu itu ya, kita ada pelatihan, saya juga bikin tuh sama Bu Estu sama Pak Ahmad Rijal ya, terkait pengabdian masyarakat RapidMiner, bukan RapidMiner, SAP ya, SAP Analytic Cloud. Nah, itu ya, jadi SAP keluarin platform baru ya, dia modelnya cloud, namanya SAC ya. Nah, itu diperkenalkan, dibikin lombanya ya, SAC Data Science. Nah, itu dikasih gratis tuh selama setahun. Habis itu ditutup lagi sama dia gitu ya. Nah, tapi kalau RapidMiner ini gratis, teman-teman. Ya, gratis. Ya, jadi kalau misalnya mahasiswa denger yang gratis-gratisan, wah itu senang gitu ya. Karena saya dulu juga mahasiswa gitu. Oke, dan dia powerful, menurut saya powerful dan ya istimewa lah gitu ya. Ini sejarahnya saja, nanti bisa dibaca lah ya. Nah, ngomongin data science, baik itu data science, machine learning ya, itu tidak lepas dari yang namanya ETL atau extract, transform, load. Ya, jadi data itu, nah kalau di data mining itu data preparation gitu ya, atau data cleansing gitu ya. Nah kalau di data science yaitu ETL atau machine learning ya, extract, transform, load. Ada juga yang kebalikannya ELT, extract dulu, habis itu di load dulu baru ditransform gitu ya. Jadi bedanya hanya tahapannya aja, extract, transform dan di load. Nah kalau ELT, extract, load dan transform gitu ya. Oke. Nah, RapidMiner ini adalah gabungan dari software pendahulunya WK ya. Tentunya WK juga masih ada sekarang, teman-teman ya. Dan juga gabungan antara bahasa R atau bahasa R. Nah, bahasa R ini lebih spesifik ke statistik gitu ya, statistik. Oke, nah ini RapidMiner adalah gabungan keduanya. Oke. Nah, ini atribut pada RapidMiner Studio ya. Jadi ada atribut biasa atau ID, ada juga yang ID, ada juga yang label ya, ada juga yang label. Nah, tipe atributnya ya, tipe nilai atributnya ya, tadi secara umum, secara gambaran umum
tipe data di data mining itu hanya ada dua, nominal dan numerik. Nah, kalau di rapid miner ya, karena ini kebutuhan software ya, itu tipe nilai atributnya tuh macam-macam ya. Untuk yang nominal ya, ada nominal ya, ada binominal, ada polinominal gitu ya. Sedangkan untuk yang numerik, ada numerik itu sendiri, ada yang integer real gitu ya. Nah, ini teks juga termasuk nominal gitu ya. Nah, date time, nah itu hanya untuk menunjukkan tanggal ya, tanggal, waktu ya, dan kebutuhan pokoknya terkait tanggal dan waktu. Oke, ini bisa dibaca nanti ya. Nah, ini adalah screenshot tampilan dari Rapid Miner ya. Rapid Miner tentunya ini Rapid Miner yang versi lama ya, saya menyarankan teman-teman mendownload Rapid Miner yang versi yang baru. Oke, langsung saja ya kita ke Rapid Miner-nya. Teman-teman, ya kemarin ada pertanyaan kalau saya nggak salah dari Dimas ya, bahwa apakah Rapid Miner itu ada versi Linux-nya? Ternyata ada ya. Jadi nanti teman-teman masuk ke websitenya Rapid Miner, terus bikin account di Rapid Miner, ya bikin account ya free. Nah teman-teman setelah bikin account tuh bisa download ya. Jadi teman-teman bisa klik download ya. Nanti sistem si Rapid Miner ini akan melihat kecocokan daripada ininya, apa namanya, perangkat yang digunakan. Ya, dia akan nyala nih perangkat yang digunakan tuh apa gitu ya. Nah, teman-teman tentunya tinggal pilih aja, oh berarti saya Windows 64 bit ya. Saya tinggal pilih ini. Nah, nanti akan muncul tuh pilihan untuk menginstal ya, tinggal next saja gitu ya, gampang sekali gitu ya. Nah, kalau misalnya Linux ya berarti nyala nih nanti di sini nih si Dimas atau teman-teman yang menggunakan Linux lainnya gitu ya. Atau kalau misalnya ada yang mau Rapid Miner AI ya, Rapid Miner AI yang memang dia di cloud gitu ya, boleh ya. Tapi ini ada butuh support ya, seperti kalau misalnya dia yang full server package ada Java-nya gitu ya, harus menginstal Java 8 dan lain sebagainya ya. Nanti tinggal dicoba saja ya. Tapi saya menyarankan untuk keperluan praktikum boleh pakai yang Rapid Miner Studio ya. Oke, nah setelah download, nah nanti teman-teman tuh biasanya akan muncul nih tampilan seperti ini ya, Jadi ada di sini ya, ada tampilan repository, operator, proses, parameternya, ada help-nya ya. Jadi teman-teman bisa lihat help, ada log dan juga problem ya. Jadi kalau misalnya ada error, terlihat nih di sini, sama seperti bahasa C juga di bawah ya, Java juga di bawah gitu ya. Mirip lah. Nah yang di sini sebentar ya. Ini suaranya masuk nih. Oke, baik. Nah, yang di sini adalah halaman proses. Kita bisa membuat sebuah proses di sini. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana, teman-teman tentunya bisa cek license ya, Nah, setelah download, nah itu teman-teman bisa cek license. Kalau dia license-nya masih yang free atau trial ya, karena kita baru download, maka itu kita terbatas, hanya bisa 30 hari atau 60 hari ya, saya lupa. 30 hari saja, dan batas data yang bisa diolah itu hanya di bawah 10.000. Nah, kalau teman-teman pengen unlimited, teman-teman maka klik yang educational program. Nah, ini gratis juga. Jadi teman-teman tinggal klik educational program. Nah, nanti akan dibawa ke halaman register gitu ya, masukin aja data-datanya gitu ya. Kalau itu teman-teman student ya student ya, akademik emailnya dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti begitu ini akan masuk ke halaman license ya. Nah, karena saya nggak punya yang Go ya, yang cloud ya, sama yang AI ini saya nggak punya. Sebenarnya pernah sih ya. Oke, maka saya yang studio saja. Nah, yang studio ini kalau teman-teman free ya, maka ini ya itu tadi saya bilang terbatas, hanya bisa mengolah data 10.000. Di bawah 10.000, sorry ya. Nah, kalau misalnya itu teman-teman udah jadi yang educational, tinggal diklik ini saja dan ikuti pendaftarannya. Nah, mengikuti pendaftarannya gratis ya. Itu teman-teman secara automatically ya. Enggak sih. Bisa secara otomatis atau bisa secara manual ya. Nah, ini berubah menjadi educational license-nya. Nah, ini adalah yang pernah diinstal ya. Jadi saya sudah pernah menginstal yang versi 7.2 ini dari mulai versi 7.2 ya.
versi 7.2. Sekarang itu versinya 9. Versi 9.1 kalau saya nggak salah. Atau 9.10 gitu ya. Saya lupa-lupa. Nah ya. Nah, itu bisa diperpanjang terus. Educational juga bisa diperpanjang terus. Jadi walaupun ini berlakunya setahun, nah itu bisa kita perpanjang lagi ya. Contohnya nih saya terakhir itu Maret 2022, terus saya perpanjang lagi ya, sehingga ini saya punya 2023 sampai 2023. Nah, kalau itu nggak secara otomatis terupdate ke Rapid Miner teman-teman tinggal klik view license ya, karena ini udah punya ya view license. Nah, terus ini tinggal diklik saja, terus di copy, dibuka Rapid Miner-nya. Ada di sini adalah setting ya, masuk ke setting, ada manage license. Nah, ini karena saya udah educational ya. Nah, kalau misalnya tadi ya nggak secara otomatis, nah ini tinggal enter license, masukin tadi yang dipaste tadi ini, gitu ya, yang teman-teman copy tadi ya, tinggal dimasukin yang dipaste ya, sehingga nanti akan berubah nih menjadi yang license. Atau teman-teman kalau punya akunnya tadi ya, akun yang Rapid Miner tadi ya, ini secara otomatis saja gitu ya. Ini tinggal synchronize saja. Gitu. Dia akan langsung berubah menjadi menjadi yang educational gitu ya. Nah, kalau educational ini kita unlimited data rows, unlimited juga terkait operator-operator ya yang bisa kita gunakan, operator-operatornya. Karena kalau yang trial itu cuma sedikit operatornya. Gitu ya. Oke, sekarang itu kalau saya nggak salah versinya About Rapid Miner 9.10 teman-teman. Saya nginstal dari yang 7.2 gitu ya. Jadi udah lama banget gitu ya. Oke, nah di sini ada operator-operator ya, ada sampel data yang bisa digunakan ya dan lain sebagainya. Nah, untuk menjalankan Rapid Miner ini juga tidak begitu sulit ya. Kenapa saya pilih Rapid Miner dibandingkan bahasa R gitu ya? Karena ini mudah sekali dan ini tutorialnya juga banyak ya, di YouTube juga ada. Saya sediakan juga modulnya dan juga kalau teman-teman klik help ya, ada tutorial. Nah, ini bisa teman-teman pelajarin satu-satu nih. Bisa nih bagaimana operator dan proses ya, atau mau langsung membuat sebuah model misalnya ya, build a model, tinggal klik modeling. Nah, ini udah ada nih tutorialnya, udah disiapkan nih. Ya, udah disiapkan. Ya, jadi kita tinggal mudah sekali ya. Kita tinggal cari apa nih ya, dan di sini ada tutorialnya nih, kita tinggal baca aja nih ya. Tinggal kita baca tutorialnya, kita next gitu ya. Yang pertama tuh udah dikasih tahu. Drag Titanic training data ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah nonton film Titanic nih, udah lama banget nih. Ya. Saya nggak tahu teman-teman pernah nonton apa enggak ya. Kalau zaman saya ini terkenal banget gitu ya. Nah, ini ya. Titanic data ya, Titanic training dari data ya. Jadi misalnya dari sini ya, dari data cari yang Titanic training. Nah, ini di drag saja nih begini. Nah, gitu ya. Oke, nah nanti kalau misalnya terjadi error dia ada muncul di sini pesannya nih, ya. Terus setelah itu misalnya nih next lagi nih ya. Nah, drag decision tree, operator. Nah, operator kalau kita ngomongin operator berarti ada di sini nih, operator, decision tree. Ya. Ada di modeling. Kalau misalnya teman-teman bingung, decision tree ada di mana, Pak? Ketik aja tree. Nah, muncul sendiri dia, gitu ya. Kalau bingung ya, kalau bingung. Tapi kalau misalnya enggak ya, kalau udah hafal ya, ada di sini modeling, gitu ya, prediktif ya, dan tree, gitu ya. Nah, ya, oke. Terus tinggal di drag ya, di drag saja. Nah, ini akan muncul error nih, akan muncul error, ya, akan muncul error. Muncul error. Oke. Nah, ini akan muncul error ya. Kenapa? Nah, ini nanti dibaca saja. Kenapa? Karena belum connect gitu ya. Belum connect ya. Jadi kita tinggal connectin saja ya. Dari ini ke TRA ya. Ini TRA nih ya. Ke outputnya Titanic Training. Ya, maka dia errornya hilang. Errornya hilang. Gitu ya. Artinya udah benar. Gitu ya. Nah, habis itu kita buka lagi ya. Habis itu kita ngapain nih? Nah, ini karena kita mencoba membuat sebuah model tadi tutorialnya ya. Kita mendrag nav bias. Drag nav bias. Tadi seperti biasa kalau kita bingung nav bias ada di mana, kita ketik saja. Tapi kalau ada yang udah tahu ya tinggal cari aja gitu ya.
Tapi kalau misalnya masih bingung ya udah. Kalau misalnya udah tahu Nave Bayes ada di Bayesian gitu ya. Atau kalau misalnya bingung, tinggal ketik aja Bayes. Nah, gitu ya. Maka dia udah ada nih. Tinggal kita drag. Gitu ya. Ada error lagi karena belum connect ya. Kita tinggal hubungkan saja gitu ya. Tinggal drag saja. Mudah sekali gitu ya. Oke, nah ini sampai sini sebenarnya kita udah bisa bikin gitu ya. Jadi tadi ada himpunan data nih, Titanic Training nih merupakan himpunan data nih teman-teman ya. Tuh ya, bisa kita lihat dia punya atribut apa aja, punya feature apa aja nih ya. Misalnya dia punya feature age gitu ya. Nah, age ini tipenya real, punya feature passenger, tipenya polinomial, dan ada label atau ada target. Nah, targetnya itu survive, yang tipenya binominal, gitu ya. Jadi hanya ada satu target, gitu ya. Nah ini himpunan data, kita buat modelnya ini ada model random tree, decision tree sama Nave Bayes. Terus dari sini kita udah bisa jadi, gitu ya. Tinggal kita drag ya, kita tinggal drag saja exam ke result, result. Jadi udah bisa nih jadi model. Ya, tinggal kita mainkan. Selesai. Jadi datanya keluar ya. Yang survive siapa aja, umur berapa aja, tapi tentunya sulit nih kita melihat data seperti ini karena masih berupa data, gitu ya. Masih berupa data. Nah, ini agak lebih mudah nih kita melihatnya gitu ya. Agar lebih mudah lagi kita balik lagi ke desain ya. Kita cut dulu ya. Kita pakai aturan ya. Kita pakai aturan ya. Kita pakai aturan. Ini ya, tadi disuruhnya adalah kita masukin, next-nya lagi adalah, ini adalah rule induction. Kita masukin rule induction. Kalau misalnya bingung rule induction, tinggal diketik aja, rule in. Nah, rule induction ya ada di sini. Di modeling predictive rules. Kita drag. Ya, ada error karena dia belum tersambung. Kita sambungin. Dan dari modnya kita sambungin juga ke result. Run. Oh ya bisa langsung ya, bisa langsung dari mod ke result. Oh bisa jadi 2 result. Oh iya, karena ini ada sama-sama ada 2 mod, jadi dari Nave Bayes langsung bisa, dari ada rules-nya juga bisa. Jadi kita bisa juga langsung ke result. Ini 1 dan yang ini 1. Gitu ya, bisa ya. Sehingga kita ketika ini di run, teman-teman mahasiswa, ini jadi 2 model ya tadi ya. Udah jadi 2 model, udah jadi 2 knowledge ya. Ada yang dia langsung dari Nave Bayes-nya, ada yang dia dari berdasarkan rule-nya. Nah kalau dia berdasarkan rule, maka ini terlihat nih aturannya ya. Jadi cara bacanya, teman-teman pernah tahu gak sih film Titanic? Pernah nonton nggak? Saya tanya dulu deh, film Titanic pernah nonton nggak? Ada yang pernah nonton di sini film Titanic? Pernah, Pak. Ahmad Rosid pernah ya? Oke, jadi supaya lebih memahami datanya gitu ya. Ya, kalau misalnya ini, jadi di film Titanic ya, ini data Titanic real nih ya. Data Titanic real ya, yang dijadikan sampel, bukannya data asal-asalan, data Titanic real, dan ini pernah dirilis ya, data resmi Titanic ini. Jadi jika dia jenis kelaminnya adalah male ya, dan passenger fare-nya sebesar segini ya, biayanya 15, berapa dolar ya, maka dia tidak selamat gitu ya. Jadi yang tidak gini, dia besar biaya tiketnya, maksudnya passenger fare itu adalah tiket ya. Dia beli tiketnya itu di bawah harga 15 dolar. Pada waktu itu 15 dolar besar ya. Gitu ya, 15 dolar, maka dia nggak selamat. Jika dia ya, jadi kalau dia beli tiket dan dia jenis kelaminnya laki-laki itu nggak selamat. Gitu ya. Ada yang tahu kenapa nih bisa muncul aturan seperti ini? Yang pernah nonton filmnya, ada yang tahu kenapa? Coba kasih saya bantuan. Ada yang tahu kenapa? Karena ini Pak, apa namanya, dek kamarnya tuh di paling bawah. Yes, bener banget Ahmad Rosid. Makanya saya bilang tadi, saya tanya kenapa. Ada yang pernah nonton film Titanic nggak? Kenapa? Nah, karena muncul aturan seperti ini. Kenapa? Saya bilang ini adalah data sebenarnya, data nyata, ya. Karena tadi dia termasuk yang kelas 3 gitu ya. Biasanya kalau paling bawah kelas 3 gitu ya. Kalau VIP itu kamarnya paling atas, gitu ya. Dan kenapa male? Karena kalau teman-teman lihat filmnya,
laki-laki yang selalu didahulukan naik sekoci selamat sebelum tenggelam kan sempat tuh semua pada ke atas tuh ke permukaan kapal. Nah, yang didahulukan itu adalah perempuan dan anak-anak dibandingkan dengan laki-laki. Jadi aturannya di sini muncul jika dia laki-laki, male itu adalah laki-laki dewasa ya, teman-teman. Jika dia male dan dia bayar tiketnya adalah di bawah dari $15, maka dia dipastikan tidak selamat. Gitu ya. Jadi persentase yang selamatnya hanya 45 dari 315 penumpang. Atau dari 315 kemungkinan, jadi ada yang bayar itu di bawah $15, ada 315 penumpang, yang laki-laki, dan yang selamat hanya 45. Ya, dari 315 yang tiketnya beli di bawah $15 dan itu jenis kelaminnya laki-laki. Jadi gitu cara bacanya. Aturannya muncul. Jadi kalau di sini kan kita lebih enak nih menjelaskannya. Gitu ya. Jadi teman-teman, ya itu di awal saya bilang kalau mata kuliah data mining ini kita nggak perlu bikin skripsi sebenarnya. Kita bikin jurnal aja gitu ya, dari yang seperti ini modelnya ya, kita tinggal ceritakan kita tinggal ceritakan aja, kita bikin ini, kita ceritakan aja di jurnal, aturannya muncul gitu ya. Mana sih tadi? Nah ini ya, aturannya udah muncul, kita tinggal ceritakan aja di kesimpulan jika dia laki-laki bayar ininya. Nah sehingga teman-teman bisa lulus lebih cepat gitu ya. Saya mengencourage teman-teman nih, nggak perlu bikin skripsi pusing-pusing nyari dosen pembimbing gitu ya. Oke. Aduh. Nah, muncul lagi aturan berikutnya, aturan yang kedua. Jika jenis kelaminnya perempuan, female, perempuan dewasa, ya, dan dia passenger kelasnya adalah ya, kelas penumpangnya adalah kelas pertama, ya, atau VIP gitu ya, maka kemungkinan selamatnya itu besar. Yes, ya. Karena kenapa sih ngomonginnya kemungkinan selamat, Pak? Karena balik lagi di awal tadi teman-teman, data yang kita gunakan ini adalah Titanic Training. Bisa dilihat Titanic Training ini ya. Nah, labelnya itu adalah survive. Jadi dia memberikan label survive, yang selamat gitu. Makanya kesimpulannya atau rule-nya tuh adalah yang selamat adalah yes gitu ya. Jadi makanya kenapa saya ngomongin yang selamat ya, karena itu tadi labelnya atau targetnya tuh selamat gitu ya, survive. Dia menceritakan dia menceritakan data yang selamat gitu ya. Oke, jadi kemungkinan selamatnya besar nih. Yang nggak selamat hanya 4 ya. Yang nggak selamat hanya 4 ya, bisa dilihat tuh ada yang apa ya? Yang mungkin yang nggak selamat ya, yang pengen memang sehidup semati berdua. Luar biasa. Ya, teman-teman bisa tambahkan lah ya, yang udah pernah nonton ya. Yang nggak pernah nonton biar tahu datanya. Oke ya. Nah, ini panjang nih kalau saya ceritain ya, nggak cukup nih. Kita bisa jam 6 lebih nih ya. Oke, jadi itu ya, teman-teman ya. Ini salah satu rule. Jadi kalau misalnya udah muncul ini ya udah selesai nih. Pengetahuannya udah ada, knowledge-nya udah ada gitu ya, dari yang merupakan data yang biasa tadi. Oke. Nah, ini yang menjadi penting adalah jenis kelamin ya. Tadi karena ngomongin selamat, yang menjadi penting adalah jenis kelamin dan umur ya. Karena yang didahulukan tadi adalah wanita ya. Kalau lihat filmnya, dahulukan itu adalah wanita dan anak-anak gitu ya. Oke, nah ini aturan yang berikutnya ya terkait distribusi ya. Kalau FBS ya distribusinya ya bisa dilihat juga. Ini tidak, knowledge-nya itu bukan rule tapi merupakan grafik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, grafiknya itu adalah berdasarkan umur ya. Ya, ini adalah yang selamat itu adalah warna biru ya, sedangkan yang tidak selamat atau kebalikannya adalah yang merah ya. Jadi kalau misalnya dia umurnya masih masih umur rata-rata gitu ya, umur rata-rata. Jadi ini grafiknya sih seperti meninggi gitu ya, meninggi ya. Terus berturun lagi ya. Jadi kalau misalnya dia ya, karena yang didahulukan itu adalah orang tua dan anak-anak ya. Jadi biasanya dia umur-umur di sini ya, karena memang lebih banyak yang umur segini nih yang naik kapal pesiar gitu ya, dibandingkan umur-umur yang udah tua dan anak-anak juga ya. Terus kalau misalnya kita lihat berdasarkan passenger class ya, jadi yang selamat itu tetap yang warna biru ya. Passenger class yang first, nah yang first ini lebih banyak yang selamatnya nih ya, dibandingkan yang nggak selamat gitu ya. Nah kalau yang third itu sedikit sekali gitu ya, sedikit sekali perbandingannya. Ya ini mungkin yang selamat ini adalah yang anak-anak, walaupun dia di kelas
ketiga, ya mungkin dia lebih sempat untuk naik ke permukaan kapal Titanic-nya, ya maka dia didahulukan gitu ke kapal penyelamat Skoci ya. Skoci itu kapal penyelamat kecil gitu ya. Gitu karena berebut tuh yang mau naik kapal penyelamat gitu ya. Ya, ini yang selamat yang anak-anak nih sepertinya ya. Nah, kalau dari segi jenis kelamin ya atau seks gitu ya, maka yang female itu lebih banyak yang selamat dibandingkan yang male gitu ya. Ya, yang male tuh lebih banyak yang nggak selamat gitu ya. Gentle mereka gitu ya. Nah, gitulah ya. Bisa dilihat ya. Habis nih suara saya. Ya, ini distribution table-nya saja ya, nih terkait perhitungan-perhitungan nanti akan saya jelaskan lebih spesifik ya nanti kalau misalnya saya hanya mengantarkan saja bagaimana menggunakan tools Rapid Manner ini gitu ya. Oke, itu tadi ya yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa ya terkait pertemuan hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan hari ini, baik materi atau tugasnya. Silakan teman-teman mahasiswa. Tugas sudah di-share ya. Jadi teman-teman mahasiswa melakukan ini ya, sudah ada modul apa ya istilahnya ya, ini kembali mempraktekkan kembali gitu ya, bisa disertai dengan penjelasan ya di modul-modul yang ini ya gitu ya. Atau kalau misalnya modul yang ini nggak mau menggunakan modul yang ini juga nggak apa-apa ya, pakai modul yang dari Rapid Manner-nya gitu ya, yang dari sini ya di tutorials ya, tutorials. Nah ini ya, ini kan ada juga yang terkait operators ya, aksesin data dan lain-lain sebagainya. Oke, baik itu ya. Dan ini direkam ya, diupload ke YouTube dan yang disubmit ke Olu hanya link YouTube-nya saja. Ya, saya pikir jelas ya terkait instruksinya. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita berpisah untuk cari bukaan gitu? Silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, silakan, Dimas. Untuk tugasnya ini kelompok kan ya, Pak ya? Apa individu? Saya nggak kedengeran, Dimas, sorry. Apa ya? Untuk tugasnya ini kelompok atau individu ya, Pak? Kelompok. Tugas kelompok. selalu kelompok ya. Jadi tugas yang individu tuh hanya yang pertemuan pertama saja tuh terkait ngisi kuesioner. Nah, setelah itu kelompok. Tugas selalu kelompok. Is always gitu ya, selalu tim. Untuk videonya ini satu-satu atau bikin jadi satu, Pak? Oke, yang upload ke YouTube satu saja, misalnya Dimas satu tim dengan Ahmad Rosid ya, maka salah satu saja, boleh Dimas yang upload, boleh Ahmad Rosid. Nah tapi yang submit ke Olu, semua anggota tim submit. Dimas juga submit linknya, si Ahmad Rosid juga submit linknya, link yang sama ya karena kalian anggota tim ya, satu tim gitu ya. Gitu Dimas ya. Oh iya Pak. Oke, baik ya. Jadi bisa ya Dimas ya, pakai Linux bisa ya. Tadi ya, ya, Pak, sudah saya contohkan ya. Iya, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa? Oke, kalau misalnya nggak ada, ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah mendengarkan atensinya gitu ya, bertanya, menjawab dan lain sebagainya. Terus jangan lupa melakukan absensi secara mandiri via Olu dan mengerjakan tugas-tugasnya. Dan jangan lupa untuk terus belajar dari sumber-sumber pembelajaran lainnya selain yang saya sudah berikan. Baiklah, mari kita akhiri sesi pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang salah datangnya dari diri saya pribadi, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya ya. Saya akhiri sesi perkuliahan online-nya.